Bapak Ibu sekalian, jadi nanti saya akan berikan waktu untuk presentasi. Silakan mempresentasikan dan saya mohon untuk yang lain bisa on cam dan mute untuk mic-nya. Kalau ada pertanyaan tidak bisa melakukan by voice, bisa dilakukan by note ya, atau catatan yang ada di Zoom ini kayak gitu. Oke. Terima kasih untuk yang sudah on cam. Jadi kita mulai dari Saudara Andika Prayoga Siswono, Muhammad Awid, dan Widianto Prastio dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Website sebagai Penentuan Siswa Terbaik dengan Metode SAW. Silakan bagi yang bersangkutan bisa mempersiapkan presentasinya. Saya serahkan roomnya ke Saudara Andika Prayoga atau tim yang mewakili. Baik. Halo Pak, suara saya bisa terdengar Pak? Sudah bisa? Nah, baik, izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Oke, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andika Prayoga dan dosen pembimbing saya Bapak Muhammad Awid Widanto Prasetyo Skom Mkom MMSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Website sebagai Penentuan Siswa Terbaik dengan Metode SAW. Nah, berikutnya ada latar belakang perkembangan teknologi informasi dan internet yang sangat pesat semakin memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. TK Mamul Ulum sebagai salah satu instansi pendidikan ingin dapat memiliki website yang berfungsi sebagai penentuan siswa terbaik dan juga media promosi agar TK Mamul dapat dikenal oleh masyarakat luas. Berikutnya ada landasan teori. Di sini ada beberapa teori yang saya pakai. Yang pertama ada teknologi web dan Laravel. Kedua ada MySQL sebagai database. Yang ketiga ada UML atau Unified Modeling Language. Keempat ada sistem pendukung kepesan itu sendiri. Yang kelima ada metode SAW atau Simple Additive Factoring. Yang keenam ada Rapid Application Development atau RAD. Berikutnya ada metode penelitian. Di metode pengembangan sistem, saya menggunakan RAD yang memiliki beberapa langkah seperti pertama, identifikasi masalah, kedua ada requirement planning, ketiga ada workshop design, yang keempat ada implementation. Berikutnya ada metode pengambilan keputusan, di sini menggunakan SAW yang memiliki beberapa langkah seperti menentukan alternatif, kriteria, dan memberikan bobot. Yang kedua ada menyusun metrik keputusan X, yang ketiga ada melakukan normalisasi, yang keempat ada mengalihkan nilai normalisasi dengan bobot dengan rumus BC kali R. Kelima ada menjumlahkan hasil untuk mendapatkan nilai akhir. Next ada contoh perhitungan manual. Yang pertama adalah menentukan alternatif, kriteria, dan bobot. Sebagai contoh di sini alternatif diberikan sebagai kode A1, kriteria diberikan kode C1 sampai dengan C4. Setelah nilai alternatif dan kriteria diperoleh, selanjutnya disusun metrik X atau metrik keputusan. Dan dari hasil metrik keputusan dibentuk menjadi metrik ternormalisasi R. Next ada hasil perhitungan metrik terbobot WCR. Sebagai contoh di sini V1, di sini ada 0,25 sebagai bobot dari kriteria 1 dan 0,4 sebagai nilai kriteria 1 dari alternatif 1. Setelah dibentuk metrik terbobot, dilakukan penyusunan dan diperoleh hasil seperti pada tabel berikut dan dilakukan proses perangkikan. Sebagai contoh di sini kode A1 memiliki nilai terendah dengan hasil 0,53 dan menempati ranking 23. Dan nilai ranking terbesar diperoleh dengan kode A2 dengan hasil 0,95 menempati peringkat 1. Ini ada kesimpulan. Sistem mendukung keputusan berhasil dibangun di TK Mamul Ulum menggunakan metode ACW dengan pendekatan RAD. Kedua ada sistem mempermudah proses penilaian siswa terbaik secara objektif dan efisien. Ketika ada dari 23 siswa, alternatif A2 mulai nilai tertinggi. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Saudara Andika Prayoga. Mungkin ada pertanyaan dari presenter lain?
Silahkan, masih ada waktu jika ada pertanyaan. Kalau tidak bisa voice, silahkan menggunakan chat di room yang tersedia. Ada? Oke, sepertinya cukup, Saudara Andika. Terima kasih untuk presentasinya. Bisa diturunkan dulu share Makasih, Pak. screen-nya. Ya, siap. Informasi Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak, untuk absensi presenter akan saya berikan di akhir ya, di presenter terakhir nanti. Jadi saya mohon Bapak Ibu untuk tetap di room ini dulu sebelum nanti kembali ke room utama karena akan ada pengumuman terkait dengan presenter terbaik kayak gitu. Nah, silakan untuk presenter selanjutnya dari Saudara Aska Brilian, Firdaus, Fatah Satrio, Noval Khairul Ananda atau yang mewakili sudah hadir. Hadir, Pak. Ya. Ya. Silakan untuk mempersiapkan dan mempresentasikan artikel yang sudah ditulis. Izin share screen, Pak, ya? Ya, silakan Mas. Ini, Pak. Izin bisa dimulai, Pak? Ya, bisa. Oke, sebelumnya eh, perkenalkan nama saya Skafian Firdaus. Saya di sini akan mempresentasikan dari jurnal jurnal saya yang berjudul Deteksi Bahasa Isyarat Indonesia atau CIB dengan media pipe dan feedforward net neural network. Latar belakang komunikasi merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia untuk mendukung aktivitas sosial sehari-hari bagi individu dengan keterbatasan pendengaran dan kemampuan bicara. Mereka mengandalkan bahasa isyarat sebagai sarana utama untuk menyampaikan pesan di Indonesia. Bentuk bahasa isyarat yang diakui secara resmi adalah Sistem Isyarat Bahasa Indonesia atau SIBI yang mengkombinasikan gestur tangan, posisi jari, dan ekspresi tubuh untuk menyampaikan informasi. Akan tetapi pemahaman dan penguasaan terhadap CB belum tersebar dengan secara merata, sehingga hal ini menimbulkan kebutuhan akses sistem yang mampu mengenali bahasa isyarat secara otomatis. Tujuan penelitian ya, yang utama mengembangkan sistem klasifikasi huruf alfabet dengan sistem isyarat bahasa Indonesia secara real-time menggunakan teknologi pengolahan citra dan kecerdasan buatan. Membangun sistem awal yang mampu mengenali dan mengklasifikasikan huruf dalam CV secara akurat, bukan sebagai penerjemah penuh. Menjadi langkah awal untuk pengembangan sistem penerjemah CB yang lebih menyeluruh dan aplikatif guna mendukung komunikasi penyandang disabilitas. Metode penelitian menggunakan pendekatan machine learning pipeline. Yang pertama pengumpulan data, kemudian ekstraksi fitur, kemudian pelatihan model, evaluasi model, dan terakhir implementasi deteksi real time. Nah, pengumpulan data dan ekstraksi fitur. Dataset diperoleh dari Kaggle, terdiri dari 24 huruf alfabet, termasuk huruf J dan Z karena tidak termasuk huruf J dan Z karena memerlukan gestur dinamis. Setiap kelas memiliki 220 gambar statis. Ekstraksi fitur menggunakan media web untuk mendeteksi 21 titik landmark tangan dari setiap gambar. Setiap landmark memiliki tiga koordinat X, Y, dan Z, menghasilkan total 63 fitur numerik untuk setiap gambar dan data fitur disimpan dalam format NBI untuk efisiensi. Pelatihan model FFNN. Yo.
Model klasifikasi dilatih menggunakan Ferbert Neural Network. Pembagian data di aset dataset dibagi dengan rasio 80% untuk data pelatihan 4.224 sampel dan 20% untuk data pengujian atau sebanyak 1.056 sampel. Pembagian ini menggunakan parameter Stratify dari Scikit-Learn untuk menjaga distribusi label tetap seimbang. Hasil penelitian model sebagai berikut: akurasi pelatihan 45,24%, akurasi validasi 51,23%. Grafik menunjukkan peningkatan performa yang stabil tanpa indikasi overfitting yang signifikan. Evaluasi dan implementasi secara real time. Akurasi pada data pengujian yang belum pernah dilihat model mencapai 51,23%. Model yang telah dilatih diimplementasikan untuk deteksi langsung menggunakan webcam laptop, sistem menangkap gambar, media web mengekstrak landmark, dan model FFNN mengklasifikasi huruf. Demo hasil implementasi real time, sistem berhasil diuji secara langsung dan menunjukkan hasil yang menjanjikan. Deteksi huruf A 0,98%, kemudian B 0,89 dan D 0,94. Hasil ini membuktikan kombinasi media web dan FFNN mampu memberikan akurasi mendekati 1 untuk beberapa huruf. Untuk pengisian deteksi real time untuk A untuk gambar yang kiri, kemudian B yang tengah, dan D yang kanan. Kesimpulan penelitian ini berhasil mengembangkan sistem deteksi huruf alfabet dalam bahasa isyarat Indonesia atau CIB dengan real time dengan menggunakan kombinasi metode media PIP untuk ekstraksi fitur dan FFNN sebagai model klasifikasi. Meskipun model mencakup akurasi validasi sebesar 51,23%, dengan beberapa huruf dikenali sangat baik, sementara yang lain masih keliru karena kemiripan gestur. Implementasi secara real time terbukti sangat sukses. Pengujian langsung menunjukkan bahwa sistem mampu mengklasifikasikan gestur huruf A, B, dan D dengan confidence scores yang sangat tinggi, masing-masing sebesar 0,89, 0,89, dan 0,94 dengan membuktikan kelayakan konsep dengan akurasi mendekati 1. Dengan demikian, penelitian ini memberikan fondasi awal yang kuat untuk pengembangan sistem penerjemah bahasa isyarat yang lebih kompleks dan aplikatif di masa depan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Adakah pertanyaan untuk presenter yang kedua dari audiens? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke presenter yang ketiga, Saudara Shailan. Sudah hadir di sini atau yang mewakili? Shailan Raka, Nafi Maulana. Oh ya. Silakan dipersiapkan untuk presentasinya terkait dengan judul sistem monitoring dan kontrol otomatis pada greenhouse hidroponik. Waktu saya berikan. Gimana, Saudara Nafi? Saudara Nafi bagaimana?
Ya. Sudah, Pak. Ya, silakan dimulai. Sudah terlihat belum, Pak? Sudah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian kami dengan judul Sistem Monitoring dan Kontrol Otomatis pada Greenhouse Hidroponik. Untuk pendahuluan, hidroponik merupakan metode tanam tanpa tanah yang mana cocok digunakan untuk lahan terbatas. Kemudian greenhouse dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan yang stabil, baik dari suhu, cahaya, dan kelembapan juga, agar tanaman hidroponik dapat tumbuh optimal sepanjang waktu. Kemudian untuk kendala adalah masih banyak sistem greenhouse yang menggunakan kontrol manual sehingga menyulitkan pemantauan kondisi lingkungan secara akurat. Solusinya adalah dengan menggunakan integrasi teknologi IoT untuk pemantauan dan pengendalian otomatis dan jarak jauh. Kemudian tujuan penelitian yaitu merancang sistem pintar berbasis IoT yang dan level air, kemudian dapat mengaktifkan kipas, paranet, dan pompa secara otomatis, dan kemudian dapat dikontrol dan dipantau lewat aplikasi Android yaitu Blink. Desain dan komponen sistem. Oke. Sepertinya terputus. Atau ada yang mewakili? Selain Saudara Nafi, Arga ada? Sudah jelas belum, Pak? Gimana? Sudah jelas ya, Pak? Belum di share screen. Ya, bisa dilanjutkan. Dari awal, dari tengah. Mungkin dari yang terakhir tadi. Di bahasan terakhir tadi sampai di Sini ya, Pak? ya, bisa dari situ aja, tidak apa-apa. Tujuan penelitian yaitu merancang sistem berbasis IoT yang dapat mendeteksi suhu, kelembapan, cahaya, dan level air. Kemudian dapat mengaktifkan kipas, paranet, dan pompa secara otomatis. Dan juga dapat dikontrol dan dipantau lewat aplikasi Android Blink. Kemudian desain dan komponen sistem. Yang pertama, microcontroller. Kami menggunakan ESP32 sebagai pusat kendali dengan fitur Wi-Fi dan Bluetooth, yang mana berperan untuk mengolah dan mengirimkan data ke platform IoT. Kemudian untuk sensor, menggunakan sensor LDR untuk mendeteksi intensitas cahaya, kemudian sensor DHT11 mengukur suhu dan kelembapan pada greenhouse, dan juga sensor water level untuk mengukur ketinggian air untuk mengontrol suplai air. Kemudian untuk aktuator, kami menggunakan pompa air, kipas, motor penggerak paranet. Dan untuk antar muka, kami menggunakan aplikasi Blink sebagai pemantauan dan kontrol jarak jauh. Berikut adalah desain dari komponen sistem, yang mana di sini ada greenhouse atau rumah kaca, kemudian di dalamnya ada sensor DHT11 dan juga sensor LDR, sensor cahaya. Dan di sini ada
motor penggerak untuk menggerakkan paranet, jadi bisa membuka atau menutup sesuai dengan intensitas cahaya yang dibaca oleh sensor LDR. Di sini juga ada kipas, kemudian pompa air di sini untuk memompa air ke dalam sistem hidroponik. Dan juga ada sensor water level membaca ketinggian air. Jadi kalau ketinggian airnya kurang akan mengisi secara otomatis dari pompa. Di sini ada ESP32 sebagai mikrokontrolernya. Kemudian data yang diambil dari sensor akan masuk ke mikrokontroler dan kemudian diteruskan via WiFi, internet, kemudian ke aplikasi Blink milik pengguna. Implementasi sistem. Sistem diimplementasikan pada mini greenhouse menggunakan ESP32 sebagai pusat kendali. Sensor seperti LDR, DHT11, dan water level memantau kondisi lingkungan, sementara pompa, kipas, dan motor paranet dikendalikan secara otomatis. Semua data ditampilkan dan dikontrol melalui aplikasi Blink secara real-time menggunakan smartphone. Hasil pengujian. Pengujian pompa air. Pompa air akan menyala jika ketinggian air kurang dari 7 cm dan akan mati saat ketinggian air mencapai 7 cm atau lebih. Yang mana sistem ini terbukti mampu untuk menjaga suplai air secara efisien. Kemudian pengujian kipas angin. Kipas angin akan menyala ketika suhu mencapai atau melebihi 30 cm. Kemudian pengujian kipas angin akan mati pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Sistem berhasil menjaga suhu optimal pada lingkungan greenhouse. Pengujian paranet otomatis. Paranet akan menutup ketika intensitas cahaya terlalu tinggi, yaitu nilai sensor lebih dari 500, dan akan mati pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Kemudian paranet akan membuka kembali saat intensitas cahaya berkurang, yaitu nilai sensor kurang dari 500. Kesimpulan. Sistem berhasil memenuhi tujuan, yaitu monitoring dan kontrol otomatis berbasis IoT. Sistem terbukti responsif dan akurat dalam mengotomatisasi pengendalian suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan ketinggian air. Dan juga integrasi dengan aplikasi Blink memungkinkan pemantauan dan pengendalian jarak jauh, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan lingkungan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Nafi. Apakah ada pertanyaan dari presenter lain? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke presenter selanjutnya. Saudara Sailan Raka Pramuja, Latif Prayoga, Albertino Ramadan, atau yang mewakili. Sudah ada? Dengan judul analisis pola pembelian pelanggan menggunakan algoritma a priori. Bisa monitor, Saudara Selan, Latif, Prayoga, Albertino? Ya, Pak. Ya. Silakan untuk mempresentasikan artikelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latif Prayoga akan mempresentasikan tentang analisis pola pembelian pelanggan menggunakan algoritma a priori pada transaksi belanja supermarket.
Hilang pendahuluan. Ketatnya persaingan bisnis retail di era persaingan bisnis retail yang sangat ketat, ini diperlukan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen. Mar- Market basket analisis. Untuk itu pendekatan menggunakan metode market basket analisis diperlukan. Market basket analisis adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar produk yang sering dibeli bersama oleh konsumen. Analisis ini yang nantinya akan digunakan untuk membantu dalam penyusunan strategi penempatan produk, blending produk, dan juga bisa digunakan untuk membantu pengolahan stok produk. Tujuan penelitian. Kami menggunakan metode waterfall. Metode waterfall adalah model pengembangan proyek yang bersifat berurutan, di mana kemajuan dilihat secara bertahap melewati serangkai fase. Yang pertama, sumber data. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dataset publik yang diakses melalui platform Kaggle. Yang kedua, persiapan data. Persiapan data dilakukan melalui dua tahap untuk memastikan kesiapan dataset. Yang pertama, kumpulan data dibersihkan. Proses ini mencakup identifikasi dan penanganan data yang tidak lengkap, kesalahan ketik, tidak konsisten, dan duplikasi data. Yang kedua, transformasi data untuk mengubah atau menggabungkan data ke format yang kompatibel. Yang ketiga, asosiasi pengguna algoritma a priori. Algoritma a priori adalah dapat diterapkan dalam analisis pemasaran untuk menemukan aturan asosiasi dengan syarat memenuhi batas minimum support dan confidence. Algoritma a priori juga termasuk dalam teknik asosiasi rule yang bertujuan untuk menemukan pola atau aturan dari kombinasi item yang sering muncul secara bersamaan. Berikut tiga parameter yang menjadi tolak ukur dalam asosiasi rule market basket analisis. Yang pertama, support. Support menunjukkan seberapa sering suatu kombinasi item A dan B muncul secara bersamaan dalam seluruh dataset transaksi. Yang kedua, coincidence. Confidence mempresentasikan seberapa besar kemungkinan item B muncul dalam transaksi yang sudah mengandung item A. Yang ketiga, lift. Lift mengukur sejauh mana kemunculan item B dipengaruhi oleh adanya item A dalam satu transaksi. Hasil penelitian. Yang pertama, dataset. Dataset yang digunakan berasal dari sumber publik yang diunduh melalui platform Kaggle. Jumlah file 350 dengan 4 atribut, yaitu customer ID, ID transaksi, tanggal, dan item. Jumlah item yang tercatat sebanyak 9 jenis, yaitu telur, deterjen, minyak, kecap, susu, snack, permen, tepung, dan sabun. Yang kedua, data cleaning. Proses ini mencakup identifikasi dan penanganan data yang tidak lengkap, salah ketik, tidak konsisten, dan duplikasi. Selain itu, kolom atau file yang dianggap tidak diperlukan untuk analisis juga dihapus. Tabel ini mempresentasikan data transaksi yang telah melalui proses data cleaning. Setiap baris dipresentasikan sebagai array yang berisi daftar item dalam satu transaksi. Yang ketiga, transformasi format. Transformasi format menggunakan metode one-hot encoding. Dengan one-hot encoding, setiap nilai unik
dalam satu kolom kategori diubah menjadi kolom baru yang hanya berisi angka 0 atau 1. Tabel ini memperlihatkan data transaksi yang telah melalui proses one-hot encoding. Angka 1 menandakan produk dibeli, sedangkan angka 0 mengindikasi produk tidak dibeli. Yang keempat, pada tahap ini dilakukan proses pencarian kombinasi item yang sering muncul bersama dalam transaksi. Parameter minimum support ditentukan sebesar 0,4 atau 40%. Tabel ini menampilkan hasil penerapan algoritma a priori berupa frequent item set atau kombinasi item yang sering muncul bersama beserta nilai supportnya. Yang kelima, pembentukan aturan asosiasi. Langkah selanjutnya adalah membentuk aturan asosiasi. Dalam penelitian ini digunakan ambang batas minimum confidence sebesar 0,5 atau 50%. Selain confidence, juga diperhitungkan nilai lift yang mengukur kekuatan hubungan antar item. Tabel ini menampilkan hasil pembentukan aturan asosiasi yang menggambarkan pola hubungan antar produk. Antisiden mempresentasikan item yang dibeli. Konsiden mempresentasikan item yang diprediksi akan dibeli bersamaan. Kesimpulan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi pola asosiasi strategis antar produk. Temuan kunci menunjukkan bahwa kombinasi telur, minyak, tepung merupakan frequent item set paling signifikan, support 48,57%. Dengan aturan asosiasi terkuat pada relasi telur dan minyak. Kepada tepung, confidence 84,58% dan lift ration 1,24. Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian telur dan minyak secara bersamaan meningkatkan probabilitas pembelian tepung sebesar 24%. Dibandingkan kemunculan independen, temuan ini memberikan dasar empiris untuk strategi penempatan produk. Rekomendasi bundling produk promosi dan alokasi stok inventory dan lebih efisien. Sekian presentasi dari saya. Terima Apa kasih ada pertanyaan? Saudara Latif. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari presenter lain? Sepertinya tidak ada, Saudara. Baik. Bisa ditutup dan kita akan lanjut ke presenter selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya presenter Saudara Taskia Nurul Janah, Rendita Denis, Bintang Anugrah. Apa yang mewakili? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya. Saudara Latif bisa di-mute sebentar. Oke. Silakan. Oke, selamat siang semuanya. Yang berjudul Prototype Sistem Keamanan Berbasis Arduino dengan ESP32 Kendali Jarak Jauh via Telegram. Dengan penulisnya, saya Taskia Nurjanah, Rendita Denis Saputra, Bintang Samudra, dan Pak Pramono sebagai dosen pembimbing. Masuk ke latar belakang penelitian ini berangkat dari tingginya kasus pencurian rumah. Sistem keamanan profesional cenderung mahal dan rumit. Oleh karena itu, kami mengusulkan solusi berbasis IoT yang Mohon maaf. Murah Seperti dan bisa dikendalikan dari jarak jauh melalui Telegram.
penelitian adalah membangun sistem yang bisa mendeteksi gerakan, cek. Ya, bisa di off cam kan dulu enggak apa-apa biar koneksinya tidak berat. Maaf mungkin sinyalnya tadi ya Pak ya. Ya. Bisa Oke, dicoba. kembali ke rumusan masalah dan tujuan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah membangun sistem yang Belum bisa mendeteksi tertampil, gerakan, mohon maaf. memberikan serta dapat dikendalikan dari jarak jauh. Terdiri dari 7 tahap. Mbak Taskia, share screen sepertinya belum tampil. Bisa di share screen dulu. Kameranya di off kan enggak apa-apa. Oke. Kalau internetnya agak berat. Bisa dilanjutkan. Oke. Metodologi penelitian terdiri dari 7 tahapan, mulai dari identifikasi masalah, rumusan masalah, perancangan sistem, rancang pekabelan, pembuatan pemrograman, pengujian alat, kemudian analisis dan evaluasi hasil. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama ada identifikasi dan rumusan masalah. Permasalahan utama adalah tingginya angka pencurian rumah tanpa sistem keamanan yang memadai. Maka dirumuskan pertanyaan, bagaimana membangun sistem keamanan berbasis Arduino dan ESP32 yang dapat memberikan peringatan lokal dan jarak jauh. Kemudian perancangan sistem melibatkan hubungan antar komponen utama, sensor mendeteksi gerakan, Arduino mengendalikan buzzer, dan ESP32 menghubungkan sistem ke Telegram. Berikut adalah diagram bloknya. Kemudian pengkabelan dan pemrograman. Setelah merancang dan merakit pengkabelan, tahap selanjutnya adalah pemrograman. Arduino diprogram menggunakan Arduino IDE untuk membaca sensor peer dan mengaktifkan buzzer saat gerakan terdeteksi. Arduino juga mengirimkan sinyal serial ke ESP32 yang kemudian bertugas mengirimkan notifikasi atau status sistem ke Telegram menggunakan platform Blink. Kedua microcontroller dikodekan dengan logika sederhana namun efektif. ESP32 kemudian akan memproses data tersebut dan mengirimkan event log ke Telegram dan Blink dashboard. Begitu juga sebaliknya, jika Telegram memberikan perintah off, maka ESP32 akan mengirim perintah ke Arduino untuk mematikan sistem. Kode disusun agar saling terintegrasi dengan prinsip komunikasi serial dan modular. Pengujian sistem dilakukan untuk 2 fungsi utama, yakni deteksi gerakan dan kendali jarak jauh. Deteksi gerakan dengan akurat hingga jarak 200 cm. Buzzer juga aktif saat gerakan terdeteksi. Pada tabel kedua, perintah on dan off dari Telegram berhasil mengubah status sistem, namun fungsi notifikasi ke Telegram masih gagal dikirim. Secara keseluruhan, sistem berfungsi baik dalam mendeteksi dan kendali lokal, namun fitur notifikasi perlu pengembangan lebih lanjut. Kemudian evaluasi sistem berhasil mendeteksi dari Telegram, berfungsi dengan baik, namun notifikasi ke Telegram masih gagal terkirim. Kemungkinan karena kendala jaringan. Secara umum, sistem sudah berjalan sesuai fungsi dasar dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Kemudian kesimpulan dan saran, sistem keamanan ini berhasil diwujudkan dengan baik dalam aspek lokal dan kendali jarak jauh. Untuk tahap selanjutnya, disarankan penguatan sistem notifikasi dan pengembangan fitur tambahan.
ditahan. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih Saudara Taskia. Untuk presenter lain, apakah ada pertanyaan? Oke, sepertinya tidak ada. Bisa kita lanjutkan ke presenter selanjutnya. Terima kasih Mbak Taskia. Oke, selanjutnya Tessa Dewahyuni, Stefani Erika, M. Firman Febrianto, atau Iya, yang Pak. mewakili. Saudaramu Firman? Iya, Pak. Ya, silakan dimulai. Sudah keluar, Pak? Sudah. Oh ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Firman Febrianto mau mempresentasikan tentang pengembangan sistem otomatis air wudhu dengan deteksi cepat menggunakan sensor ultrasonik. Latar belakang, di mana banyak keran manual di tempat ibadah itu menyebabkan pemborosan air karena tidak ditutup tepat waktu. Selain itu, keran menjadi media penyebaran penyakit karena sering disentuh banyak orang. Maka dibutuhkan sistem keran otomatis yang lebih higienis dan efisien. Tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah merancang alat keran wudhu otomatis yang dapat mengalirkan air saat tangan terdeteksi dan berhenti saat tangan menjauh. Sistem ini diharapkan menghemat air dan mencegah kontak langsung dengan keran. Metodologi, di mana metode prototyping digunakan untuk merancang dan menguji sistem secara bertahap, dimulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan perangkat sistem dan lunak, pembuatan prototipe, pengujian hingga penyempurnaan sistem seperti flowchart di samping. Lanjut ke komponen sistem. Alat ini menggunakan Arduino Uno, sensor ultrasonik, HCSR04, relay, dan pompa air. Semua komponen disusun dari breadboard dan dihubungkan melalui kabel jumper dengan suplai daya dari adaptor DC. Sensor mendeteksi tangan dalam jarak 0-30 cm. Arduino memproses sinyal dan mengaktifkan relay. Pompa air kemudian menyala dan mengalirkan air. Jika tidak ada tangan, sistem otomatis mati. Ini juga bisa notifikasinya bisa disambungkan ke Telegram juga. Ketika tangan terdeteksi, maka nanti notif di Telegram tangan terdeteksi. Hasil pengujian menunjukkan sistem bekerja dengan baik pada jarak hingga 30 cm. Respon cepat dan stabil, serta tidak aktif terhadap gangguan di luar jangkauan sensor. Menandakan alat berfungsi dengan efektif. Di jarak tangan sensor, misal 5 cm, sensor deteksi, relay aktif, pompa menyala, air mengalir. Keterangan normal air
10 cm, sensor terdeteksi, relay aktif, pompa menyala, air mengalir, keterangan normal, respon stabil, dan selanjutnya. Dokumentasi alat. Gambar alat dalam kondisi mati dan menyala menunjukkan alat berfungsi otomatis sesuai tujuan. Sistem praktis digunakan dan cocok diterapkan di fasilitas ibadah. Untuk yang kiri, alat itu belum digunakan atau masih mati. Yang kanan sudah digunakan, itu dengan jarak 30 cm. Nah, kesimpulan, sistem berhasil dibangun dan berfungsi dengan baik. Alat ini responsif, hemat air, dan tidak memerlukan kontak langsung. Cocok digunakan di masjid, musola, atau fasilitas umum lainnya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Nah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dari presenter lain. Oke, kalau tidak ada bisa ditutup, Saudara Firman. Ya, oke, Pak. Oke, kita lanjut ke presenter selanjutnya. Saudara Theodorus bisa monitor. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah, silakan di present. Perkenalkan, nama saya Theodorus Asawahyu Purnama. Saya akan mempresentasikan tentang implementasi sistem pendeteksi gas berbasis Internet of Things. Yang pertama, latar belakang kebocoran gas berpotensi menyebabkan ledakan, kebakaran, dan gangguan kesehatan, sehingga diperlukan sistem deteksi berbasis Internet of Things untuk memantau konsentrasi gas. Sistem ini memanfaatkan platform Blink untuk memungkinkan memantau dan memberi notifikasi melalui smartphone, serta mengklasifikasi tingkat bahaya berdasarkan BPM. Dengan ini, resiko kecelakaan dapat diminimalisir melalui respon dini dan kontrol otomatis. Batasan masalah meliputi alat yang diperlukan membutuhkan listrik, alat yang dipakai harus berada dalam jarak kurang dari 40 cm supaya bisa mendeteksi gas dengan rentang 200 hingga 10.000 ppm. Handphone yang digunakan harus memiliki aplikasi Blink. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan suatu cyber physical system untuk pendeteksi gas berbasis Internet of Things yang mampu mengintegrasikan komponen fisik. Manfaat penelitian, manfaat teoritis dapat menjadi referensi untuk peneliti berikutnya yang ingin menganalisis sistem pendeteksi gas berbasis Internet of Things. Manfaat praktis dapat memberitahu secara online jika terjadi kebocoran gas. Yang kedua, dapat dijadikan acuan dalam pengembangan aplikasi berikutnya dalam mengembangkan sistem pendeteksi gas berbasis Internet of Things. Metodologi penelitian, metode yang digunakan, metode deskripsi, adalah metode yang menggambarkan kondisi suatu objek atau peristiwa yang sedang terjadi apa adanya. Yang kedua, metode pengumpulan data. Metode yang digunakan, metode observasi dan metode studi pustaka. Untuk metode pengembangan sistem, metode yang digunakan, metode Rapid Applic Development, adalah pendekatan pengembangan yang berfokus melalui proses iteratif, pengulangan, dan umpan balik yang terus-menerus. Untuk flowchart-nya seperti ini cara kerjanya. Jika kurang dari 500 ppm, alat tidak berbunyi. Jika antara 500 sampai jika kebocoran gas melebihi 500 atau kurang dari 1000 ppm, buzzer akan berbunyi. Tetapi jika lebih dari 1000 ppm, buzzer berbunyi dan akan mengirimkan notifikasi serta servo akan mematikan gas. Untuk arsitektur model seperti ini terdiri dari breadboard, buzzer, ISP32, LCD, servo motor, sensor MQ2, dan Wi-Fi. Untuk arsitektur Internet of Things, perception layer menggunakan sensor MQ2, network layer menggunakan Wi-Fi, application layer menggunakan aplikasi Blink. Untuk gambar alatnya seperti ini, yang tampilannya terdiri dari buzzer, LCD, servo motor, serta sensor MQ2 pada tampilan atas. Untuk pengujiannya seperti ini, setelah kebocoran 500 ppm akan mengaktifkan buzzer. Setelah
kebocoran lebih dari 1000 ppm akan mengaktifkan buzzer, servo, dan notifikasi. Untuk implementasinya seperti ini, disambungkan dengan gas LPG dan kompor, serta dikendalikan menggunakan aplikasi. Sekian presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudara Theodorus. Ada pertanyaan dari presenter lain? Oke, tidak ada. Bisa kita lanjutkan ya ke presenter selanjutnya untuk Saudara Wildan Ahmad Rifai atau yang mewakili timnya. Silakan untuk mempresentasikan. Ada Saudara Wildan Ahmad, Naurisma Fatikasari, Ayu Nurmawati. Oke, sepertinya belum ada ya. Kita lewati dulu. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke presenter selanjutnya. Saudara Wildan Aril. Tes. Ada? Tes. Ya, sudah terdengar. Silakan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Perkenalkan, nama saya Wildan Aril Radi. Akan menjelaskan tentang sistem keamanan rumah berbasis face recognition dengan pintu otomatis berbasis Arduino. Latar belakang dari penelitian ini, sistem kunci manual yang selama ini menjadi standar pengamanan memiliki banyak kelemahan seperti mudah diduplikasi dan tidak fleksibel. Dalam kontrol akses, hal ini mendorong pengembangan teknologi keamanan berbasis digital yang mampu memberikan solusi autentikasi yang lebih aman dan efisien. Salah satu pendekatan yang berkembang pesat adalah pemanfaatan face recognition. Teknologi ini memanfaatkan karakteristik biometrik untuk setiap individu yang menjadikannya lebih sulit untuk dipalsukan dibandingkan dengan sistem berbasis kata sandi atau kartu identitas. Selain lebih aman, sistem biometrik juga memungkinkan proses akses yang lebih cepat dan tanpa sentuhan. Penerapan face recognition pada sistem keamanan telah terbukti efektif, terutama ketika digabungkan dengan teknologi Internet of Things. Tujuan dan manfaat penelitian merancang dan membangun prototipe sistem keamanan pintu otomatis yang mengintegrasikan sensor peer dengan face recognition yang dikendalikan oleh Arduino. Manfaatnya menghasilkan solusi keamanan rumah yang lebih aman dibandingkan sistem konvensional, menyediakan prototipe sistem keamanan yang lebih terjangkau dan efisien dari segi daya. Metodologi penelitian ini mengadopsi metode studi literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai referensi terkait sistem pintu otomatis pendekatan eksperimental yang digunakan selama proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem guna memastikan bahwa pintu dapat terbuka secara otomatis dengan akurasi tinggi. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi keandalan sistem dalam mendeteksi kecepatan respon serta efektivitas mekanisme pembukaan dan penutupan pintu secara otomatis. Untuk analisis kebutuhannya membutuhkan komponen utama seperti Arduino Uno, peer sensor, buzzer, servo motor, dikombinasikan dengan Python dan OpenCV untuk menghasilkan respon otomatis berdasarkan deteksi wajah. Sistem seperti ini cocok diimplementasikan di rumah dengan pencahayaan dan jarak terbatas berdasarkan pengujian internal dan observasi selama proses implementasi. Untuk alat lengkapnya bisa dilihat di gambar. Untuk desain sistemnya, alur kerja sistem divisualisasikan menggunakan diagram blok. Urutan logika proses digambarkan dalam flowchart sistem. Jadi untuk simpelnya, peer akan mendeteksi gerakan. Jika mendeteksi gerakan, maka akan mengaktifkan kamera. Jika tidak, akan tetap menunggu gerakan. Lalu ketika kamera aktif, langsung menjalankan face recognition.
Jika wajah dikenali, maka servo akan membuka pintu. Jika wajah tidak dikenali, maka buzzer akan berbunyi dan menyimpan foto dan lognya. Lalu setelah selesai, maka sistem akan menunggu beberapa detik dan akan memulai menunggu gerakan lagi. Untuk implementasi dan perakitan prototipenya, diimplementasikan pada sebuah miniatur rumah joglo. Perakitan seluruh komponen dilakukan menggunakan breadboard tanpa perlu penyolderan, sehingga mempermudah proses instalasi. Sistem ini diprogram untuk menjalankan fungsi utama untuk membuka pintu, menggunakan servo motor jika wajah dikenali, atau menyalakan alarm buzzer jika wajah tidak dikenali. Untuk hasil pengujiannya, jarak efektif sensor PIR sekitar 2 meter, dan sensor mampu merespon dalam waktu kurang dari 1 detik setelah mendeteksi gerakan. Dari tabel pengujian servo, setiap kali pintu terbuka, delay sistem tercatat konsisten pada 3000 ms atau 3 detik. Nilai delay yang stabil ini membuktikan perintah delay 3000 atau 3 detik dalam kode Arduino berhasil dieksekusi secara akurat. Dan saat pintu tidak terbuka, delay tercatat 0 ms, membuktikan perintah delay ditempatkan pada logika if yang tepat, hanya akan berjalan saat ada keberhasilan. Untuk hasil pengujian dari face recognition mencapai di atas 85%, 12 percobaan dari 14 dalam kondisi pencahayaan normal. Dari tabel pengujian face recognition terlihat bahwa fungsi keamanan utama terbukti sempurna dengan 100% keberhasilan membunyikan alarm untuk pengguna tidak dikenal. Data juga menunjukkan bahwa kondisi cahaya redup secara signifikan memperlambat waktu respon sistem. Meskipun andal, tercatat ada 2 kegagalan dalam mengenali pengguna terdaftar yang membuktikan bahwa kinerja sistem sangat dipengaruhi oleh kualitas pencahayaan. Kesimpulannya, prototipe sistem keamanan ini berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Sistem terbukti mampu bekerja secara real-time, memberikan kontrol akses otomatis melalui motor servo dan buzzer. Keunggulannya ada di biaya rendah, kemudahan implementasi, dan efisiensi daya. Kinerja sistem sangat dipengaruhi oleh sensitivitas terhadap pencahayaan dan keterbatasan jarak deteksi. Untuk pengembangan lanjutan dapat diadaptasi ke perangkat yang lebih ringkas seperti Raspberry Pi untuk operasi mandiri tanpa komputer eksternal. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Wildan Aril. Pada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita kembali ke Saudara Wildan Ahmad tadi ya. Sempat kita lewatkan. Apa sudah bisa? Tes. Halo. Ya, sudah terdengar. Maaf Pak, saya baru di luar. Jadi saya izin untuk matikan kamera untuk mencegah sinyal jelek. Ya. Bisa present materinya? Oke, siap Pak. Sebentar.
Sudah ada presentasinya? Silakan bisa dimulai kalau sudah siap. Halo, Saudara Wildan. Sepertinya koneksi internetnya agak bermasalah. Saudara Wildan ini bisa present? Oke, untuk mempersingkat waktu ya, saya rasa Saudara Wildan ini silakan dipersiapkan dulu, Wildan Ahmad, terkait dengan koneksi dan presentasinya. Ini kita lompat dulu ke presentasi selanjutnya dulu. Bagaimana? Saudara Wildan? Halo? Halo, Saudara Wildan? Halo. Ya. Kita lanjut ke presenter selanjutnya dulu saja ya. Ini silakan dipersiapkan dari koneksi internet sama presentasinya agar bisa lebih siap. Itu ya, Saudara Wildan silakan dipersiapkan dulu dari koneksi internet sama presentasinya. Jadi untuk mempersingkat waktu kita bisa lanjut dulu ke presenter Winanda Kaulan Syadida, Rian Abdul Aziz, ada? Halo, tes. Ya. Oh ya, dapat. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wendra Kolanzeda, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penerapan teknik animasi post to post dalam pembuatan gerakan realistis pada model kucing 3D. Dalam industri animasi 3D, gerakan karakter adalah komponen vital untuk mendukung cerita. Jika gerakan yang dihasilkan terlihat kaku atau tidak natural, maka pengalaman menonton bisa terganggu.
Disinilah peran animator menjadi sangat penting, bukan hanya membuat objek bergerak, tapi memastikan gerakan tersebut realistis, ekspresif, dan menyatu dengan alur cerita. Oleh karena itu, animator perlu memahami prinsip dasar animasi. Salah satu teknik klasik yang masih sangat relevan hingga kini adalah teknik pose-to-pose, karena mampu memberikan struktur gerak yang jelas dan memungkinkan perencanaan serta koreksi dengan lebih mudah. Untuk rumusan masalah dan tujuan, berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan pertanyaan bagaimana teknik pose-to-pose dapat menghasilkan animasi 3D karakter kucing yang realistis, smooth, dan natural. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menciptakan animasi pendek berdurasi 12 detik yang menampilkan berbagai perilaku kucing seperti berlari, melompat, berjalan, dan kemudian duduk dengan gerakan yang ekspresif dan meyakinkan. Untuk batasan masalah dan perangkat yang digunakan untuk menjaga fokus penelitian ini, kami membatasi ruang lingkup hanya pada software Blender 3D. Untuk rigging menggunakan Auto Rig Pro dengan preset anjing yang dimodifikasi untuk kucing. Dan rendering ini menggunakan Eevee dengan output video berformat MP4 dan durasi video animasi 12 detik. Jenis gerakan hanya meliputi berlari, berjalan, melompat, dan duduk. Dengan batasan ini kami dapat fokus pada penerapan metode animasi dan validasi prinsip-prinsip animasi. Untuk tahap produksi, proses produksi dibagi menjadi beberapa tahap. Pertama, modeling. Kami mulai dengan membuat figur kucing menggunakan objek dasar cube dan memodifikasinya di edit mode. Kami juga membangun lingkup sederhana. Untuk texturing dilakukan menggunakan UV mapping untuk memberi warna dan tekstur pada figur dan lingkungan. Rigging menggunakan Auto Rig Pro tentu saja dengan preset anjing dimodifikasi untuk anatomi kucing agar dapat mengontrol ekspresi dan gerakan tubuh dengan lebih mudah. Dan animating disinilah metode pose-to-pose diterapkan dengan menyusun key pose, extreme pose, dan in-betweening. Rendering menggunakan render engine Eevee dan output video disimpan dalam format MP4. Ini teknik pose-to-pose. Key pose adalah pose-pose penting yang mewakili inti gerakan, misalnya saat kucing mulai melompat. Untuk ekstrim, menggambarkan batas maksimal dari sebuah gerakan seperti momen tertinggi dalam lompatan, in between frame-frame transisi yang menyambungkan key pose dan ekstrim untuk membuat gerakan lebih halus. Selain itu, kami juga menguji prinsip arcs menggunakan motion path. Prinsip ini penting agar lintasan gerak mengikuti kurva alami, bukan garis lurus, sehingga lebih realistis. Untuk lighting camera, untuk pencahayaan, kami menggunakan area light karena bisa memberikan efek pencahayaan merata. Kamera disesuaikan berdasarkan storyboard untuk menangkap gerak dari sudut pandang yang mendukung ekspresi karakter. Tujuan adalah memperkuat narasi visual dan memperjelas pergerakan karakter dan ruang 3D. Video animasinya. Hasil pembahasan dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa metode pose-to-pose berhasil menghasilkan gerakan yang natural dan ekspresif, transisi agar gerakan terlihat smooth berkat penggunaan in-between, dan prinsip arc berhasil diterapkan yang terbukti dari motion path yang mulus, dan animasi yang dihasilkan cocok untuk keperluan pembelajar dasar animasi. Kesimpulan, teknik pose-to-pose terbukti efektif dalam menciptakan gerakan realistis pada karakter hewan. Metode ini juga sangat bermanfaat bagi animator pemula karena membuat perencanaan gerakan, mengurangi potensi kesalahan karena pose utama dapat dikoreksi lebih awal, dan menerapkan prinsip dasar animasi seperti key pose, extreme, in-between, dan arc secara terstruktur. Terima kasih. Dari sini ada yang ditanyakan? Oke. Apakah ada pertanyaan? Ya, sepertinya tidak ada. Bisa kita lanjutkan ke presentasi selanjutnya. Terima kasih.
Terima Saudara. kasih. Oke, terima kasih saya ucapkan pada dosen pembimbing rekan-rekan kami Komswakata, khususnya semoga penelitian ini memberikan kontribusi dalam dunia animasi, khususnya sebagai referensi edukatif bagi animator pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Saudara Yeni, apakah ada? Yeni Miftahuluja, Pujianto, SKM MCS, M6 Al-Khadir, ada? Ada yang mewakili? Oke, artinya tidak hadir ya. Halo, gimana? Oke, silakan untuk mempresentasikan artikelnya. Baik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu Sistem Informasi Perpustakaan SMP Negeri 1 Sindang Danau menggunakan Embarcadero XE2. Latar belakang, seiring dengan kemajuan... Mohon maaf, bisa di slideshow presentasinya? Gimana, Pak? Bisa di slideshow presentasinya? Masih di page 1 soalnya. Di present. PowerPoint-nya bisa di slideshow. Bisa saya bantu, mungkin bisa langsung di F5 atau di bagian bawah yang 45% itu diklik sebelah kanan pojok bawah. Saudara Yeni, bagaimana? Bentar, Pak. Ya, sudah. Silakan dilanjutkan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan artikel penelitian saya, yaitu Sistem Informasi Perpustakaan SMP Negeri 1 Sindang Danau menggunakan Embarcadero XE2. Latar belakang
belakang, seiring dengan kemajuan teknologi informasi, kebutuhan akan sistem yang cepat dan efisien dalam pengelolaan data semakin penting, termasuk di lingkungan pendidikan. Perpustakaan SMP Negeri 1 Sindang Danau masih menggunakan sistem manual dalam pengolahan data buku, anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian, yang menyebabkan keterlambatan informasi, kesalahan pencatatan, dan kesulitan dalam pencarian data. Untuk itu, dibutuhkan sistem informasi berbasis komputer guna mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan akurasi pengelolaan data perpustakaan. Implementasi sistem informasi berbasis Embarcadero XE2 menjadi solusi yang tepat untuk mendukung efisiensi layanan dan manajemen perpustakaan di SMP Negeri 1 Sindang Danau. Rumusan masalah: bagaimana membuat sistem informasi perpustakaan di SMP Negeri 1 Sindang Danau menggunakan Embarcadero XE2. Selanjutnya, tinjauan pustaka. SMP Negeri 1 Sindang Danau merupakan salah satu lembaga pendidikan menengah pertama negeri yang telah berdiri sejak 1 April 1990 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sistem informasi perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan merupakan perangkat lunak didesain untuk mempermudah pendataan koleksi perpustakaan, katalog, data anggota atau peminjaman, transaksi, dan sirkulasi koleksi perpustakaan. Metode pengembangan sistem, di sini saya menggunakan waterfall. Waterfall adalah metode proses perangkat lunak, di mana proses pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi tahapan-tahapan yang terpisah dan berurutan. Setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, metode interview. Yang kedua, metode observasi. Yang ketiga, metode kepustakaan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 1 Sindang Danau menggunakan Embarcadero XE2. Dan berikut hasil yang diperoleh. Yang pertama, menu utama, kedua menu login, selanjutnya data anggota, data buku, data peminjaman, data pengembalian, serta laporan data buku, laporan data anggota, laporan data peminjaman, laporan data pengembalian, dan terakhir kesimpulan dari penelitian ini, sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 1 Sindang Danau yang dikembangkan dengan Embarcadero XE2 terbukti dan berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berdasarkan hasil pengujian fungsional menggunakan metode black box serta pengujian UAT dengan tingkat kepuasan pengguna sebesar 95,45%, seluruh fitur utama seperti login, peminjaman, pengembalian, pencarian buku, dan pengelolaan data dapat diakses dan digunakan dengan baik tanpa kesalahan logika. Sehingga sistem ini layak untuk diimplementasikan sebagai solusi digital dalam mendukung pelayanan perpustakaan yang lebih efisien dan terstruktur. Demikianlah artikel penelitian saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Yeni. Mungkin karena terbatas waktu ya, kita bisa lanjut ke presenter selanjutnya.
Terima kasih. Maaf, tadi masih termute. Kita lanjut ke presenter selanjutnya ya, Saudara Agung Priatmoko. Ada? Mohon izin, ada Pak? Suaranya masih kecil, bisa didekatkan mic-nya. Cek, halo, apakah Iya, sudah jelas Pak? sudah. Oke. Mohon izin share screen Pak. Iya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Geri selaku moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yoga Agung Priatmoko dari Universitas Duta Bangsa. Saya akan mempresentasikan terkait dengan hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Informasi Presensi Pegawai Kontrak dengan Selfie dan Lokasi Berbasis Website, Studi Kasus di Kecamatan Batuwaro, Kabupaten Wonogiri. Pada dasarnya, absensi manual yang masih digunakan oleh pegawai kontrak di Kecamatan Batuara menyimpan berbagai kelemahan. Selain rawan dimanipulasi, data pun bisa hilang ataupun tidak akurat. Sementara di sisi lain, untuk ASN atau PNS di lingkungan Kabupaten Wonogiri itu sudah menggunakan presensi online. Sedangkan untuk pegawai kontrak itu belum menggunakan presensi online. Dari kondisi ini, saya melihat adanya ketimpangan sistem yang berdampak pada menurunnya kedisiplinan dan berpotensi mengganggu pelayanan publik. Hal inilah yang mendorong saya untuk merancang sistem presensi yang lebih modern, akurat, dan tentunya mendukung peningkatan kinerja pegawai kontrak. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu adalah membangun sebuah sistem presensi yang dapat digunakan secara praktis oleh pegawai kontrak. Selain itu, sistem ini juga ditujukan agar pimpinan, yaitu selaku camat, bisa dengan mudah memantau kehadiran dari pegawai kontrak secara real time dan transparan. Harapannya dengan sistem ini, presensi jadi lebih akurat, aman, dan efisien. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama bagi Kecamatan Batuwarno yaitu sistem ini bisa membantu meningkatkan kedisiplinan pegawai kontrak. Kemudian yang kedua yaitu bagi akademisi dan instansi lain, sistem ini bisa menjadi referensi untuk penelitian atau pengembangan sistem yang sejenis. Dan yang terakhir bagi saya pribadi yaitu penelitian ini memperkaya pemahaman saya dalam hal observasi, analisis kebutuhan sistem hingga proses implementasi sistem di lapangan. Kemudian metode pengumpulan data yang pertama yaitu studi pustaka, di mana saya mencari data dari buku-buku atau dari jurnal yang berkaitan dengan sistem yang akan saya buat. Kemudian yang kedua yaitu melalui riset lapangan, di mana saya melakukan pengamatan langsung terkait bagaimana cara atau yang sistem yang dilakukan di Kecamatan Batuwaro. Kemudian yang ketiga yaitu wawancara, yaitu dengan mewawancarai eh, tokoh-tokoh atau orang-orang yang akan menggunakan sistem presensi tersebut. Kemudian untuk metode pengembangan sistem, saya menggunakan metode SDLC dengan model waterfall dengan urutan yang pertama yaitu analisis, yang kedua perancangan, yang ketiga pengodean, dan yang keempat yaitu pengujian. Analisis di mana saya menganalisis dan mendefinisikan spesifikasi kebutuhan sistem secara lengkap sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian yang kedua perancangan, dari tahapan perancangan menjadi struktur data, arsitektur perangkat lunak, dan representasi antarmuka sistem. Kemudian yang ketiga yaitu pengodean, yaitu di mana dari tahap perancangan itu tadi diimplementasikan menjadi sebuah program atau aplikasi yang sudah menjadi satu kesatuan. Kemudian yang keempat yaitu pengujian, di mana setelah aplikasi dibuat atau dilakukan pengodean, maka untuk selanjutnya adalah dilakukan pengujian untuk
menguji menu-menu yang ada pada aplikasi tersebut. Kemudian dari hasil penelitian yang pertama yaitu berhasil menyediakan presensi berbasis web yang modern. Kemudian dengan adanya fitur selfie dan log lokasi, memanipulasi absensi dapat dicegah, di mana biasanya apabila masih menggunakan absensi manual itu masih banyak yang titip absen atau mungkin absen di hari selanjutnya. Dan yang terpenting, sistem ini dapat mendorong kedisiplinan dan akuntabilitas pegawai kontrak di Kecamatan Batuwarno. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, sistem yang saya bangun telah menjawab permasalahan absensi manual yang rawan manipulasi. Dengan fitur selfie dan log lokasi otomatis, kehadiran pegawai bisa terekam secara valid. Jadi, meminimalisir terjadinya kecurangan dalam absensi. Kemudian dari hasil pengujian black box dan feedback pengguna, sistem ini sudah berjalan dengan baik dan user friendly. Dan yang paling penting, sistem ini sudah bisa digunakan untuk operasional harian di Kecamatan Batuwarno. Demikian presentasi dari saya, waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudara Yoga. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, bisa kita lanjut ke presenter selanjutnya, Saudara Yofi Muhammad Rizky, Ririn Eka, Aryanindra, atau yang mewakili? Ada? Saudara Yofi? Ada tidak ini? Ririn Eka? Bentar, saya cek dulu ya. Sepertinya belum hadir. Kita lanjut ke Saudara Wildan Ahmad Rifai. Sudah bisa present sekarang? Saudara Wildan Ahmad Rifai atau yang mewakili? Tes. Ya, sudah terdengar. Bisa present? Jadi presentasikan. Koneksinya sudah aman? Apakah sudah kelihatan? Halo, bisa dipresentasikan, bisa di share screen. Sudah bisa terlihat, Pak? Belum. Halo? Ya. Ya, sudah terlihat. Bisa dimulai. Ya, silakan bisa dimulai. Halo, Saudara Wildan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Silakan dimulai. Izin sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wildan Ahmad Rifai. Di sini saya akan izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nama saya Wildan Ahmad Rifai dari Prodi TI. Halo, halo, tes. Ya, sudah terdengar. Tes, Pak, tes, Pak. Halo. Halo. Ya, gimana? Sudah masuk? Sudah. Izin Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wildan Ahmad Rifai. Saya dari Prodi TI Teknik Informatika. Koneksinya bisa diupdate atau diperbaiki, pindah ganti jaringan. Saudara Wildan. Mohon maaf, permisi Pak, izin Ya. masuk. Saya dari kelompoknya Wildan. Bisakah untuk mewakili Wildan, Pak? Ya, boleh, silakan. Baik. Mohon izin Pak dan teman-teman. Baik, di sini saya mewakili dari kelompok saya ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Penerapan Teknologi Arduino pada Tempat Sampah Pintar Berwawasan Budaya Jawa sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan. Sebelumnya perkenalkan saya Naurisma Fatikasari dan teman-teman saya Wildan Ahmad Rifai, Ayu Nurmawati, Hidayatul Fatihah Khairunisa, serta Pak Rudi Susanto sebagai pembimbing kami. Selanjutnya, lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penting yang harus dijaga kelestariannya untuk menjamin kualitas hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Salah satu permasalahan lingkungan yang masih sering dihadapi adalah pengelolaan sampah yang tidak optimal. Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih tergolong rendah, sehingga diperlukan upaya edukatif dan inovatif untuk mengatasinya. Di sisi lain, Indonesia kaya akan budaya lokal yang banyak nilai-nilai luhur, seperti budaya Jawa yang mengajarkan tentang keseimbangan hidup, kebersihan, dan keselarasan dengan alam. Menggabungkan pendekatan teknologi dan kearifan lokal merupakan strategi yang menarik dalam mengatasi masalah lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan teknologi Arduino pada pembuatan tempat sampah pintar yang dibalut dengan budaya-budaya Jawa, guna mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan sekaligus melestarikan budaya lokal. Selanjutnya, pembuatan inovasi tempat sampah otomatis ini agar mempermudah serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan bagaimana penerapan teknologi Arduino pada tempat sampah pintar dapat dikombinasikan dengan nilai budaya Jawa untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Tujuannya, yang pertama, yaitu untuk merancang dan membuat tempat sampah pintar berbasis mikrokontroler Arduino. Yang kedua, mengintegrasikan unsur budaya Jawa dalam bentuk desain fisik tempat sampah. Jadi di tempat sampah kita ini desain luarnya menggunakan batik. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya melalui pendekatan teknologi dan budaya. Serta yang terakhir,
menumbuhkan kesadaran lingkungan dan cinta budaya lokal secara bersamaan. Selanjutnya, ada bagian metode. Perancangan sistem, yaitu merancang sistem elektronik menggunakan Arduino Uno sebagai pusat kendali, serta sensor ultrasonik untuk mendeteksi gerakan atau tangan, dan servomotor untuk membuka dan menutup tempat sampah secara otomatis. Tempat sampah pintar ini dirancang tidak hanya fungsional secara teknologi, akan tetapi juga mengandung estetika budaya. Komponen-komponen utama yang digunakan meliputi yang pertama yaitu Arduino Uno sebagai otak kendali seluruh sistem. Yang kedua, sensor ultrasonik HCSR04 untuk mendeteksi keberadaan tangan atau benda di dekat tempat sampah. Selanjutnya ada servomotor untuk menggerakkan tutup tempat sampah secara otomatis. Dan juga ada kabel jumper untuk menggabungkan antara elemen satu dengan elemen yang lain. Desain luar tempat sampah dilengkapi dengan motif khas batik Jawa untuk memberikan kesan etnis dan memperkuat identitas budaya lokal. Selanjutnya ini ada bagian hasil. Arduino efektif diterapkan dalam sistem tempat sampah pintar. Unsur budaya Jawa memperkuat daya tarik dan fungsi edukatif. Tempat sampah ini tidak hanya inovatif, tetapi juga mengedukasi masyarakat, menjaga lingkungan dan budaya. Di sini ada coding yang kita pakai. Dan ini merupakan hasilnya. Desain luar yang kami pakai yaitu batik khas Jawa untuk memperkuat budaya Jawanya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan uji coba yang dilakukan, tempat sampah pintar ini mampu bekerja sesuai dengan yang dirancang. Ketika tangan mendekat dengan jarak 30 cm, sensor mendeteksi keberadaan tangan dan Arduino mengirimkan perintah kepada servomotor untuk membuka tutup sampah secara otomatis. Di sini ada tabel hasil pengujian. Yang pertama, jarak yang ditentukan 30 cm. Bagian 30 cm ini merupakan jarak yang disetting dari codingannya. Jarak pengujian yang pertama yaitu 5 cm, kondisi tempat sampah terbuka otomatis. Yang kedua dengan jarak 10 cm, kondisi tempat sampah terbuka otomatis. Yang ketiga 15 cm, kondisi tempat sampah terbuka otomatis. Yang keempat 20 cm, kondisi tempat sampah terbuka otomatis. Yang kelima 25 cm, terbuka otomatis juga. Yang keenam, jarak pengujian 30 cm dengan kondisi tempat sampah terbuka otomatis. Yang ketujuh, dengan jarak 35 cm, ini jarak pengujiannya agak dilebihkan dari jarak yang ditentukan. Kondisi tempat sampah diam atau tidak terbuka karena jarak pengujian dengan jarak yang ditentukan lebih jauh jarak yang pengujian. Serta yang terakhir 40 cm, kondisi tempat sampah diam atau tidak terbuka. Kesimpulannya, dari hasil penelitian dan pengujian dapat disimpulkan bahwa 1. Teknologi Arduino dapat dimanfaatkan untuk menciptakan tempat sampah pintar yang responsif, praktis, dan efisien. Yang kedua, integrasi nilai-nilai budaya Jawa dapat dalam bentuk desain tempat sampah berhasil menarik perhatian pengguna dan menambah unsur edukatif. Yang ketiga, kombinasi antara inovasi teknologi dan pelestarian budaya menjadi pendekatan yang efektif dan meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat. Serta yang terakhir, proyek ini berpotensi dikembangkan lebih lanjut untuk diterapkan di ruang publik, sekolah, atau fasilitas umum lainnya sebagai media edukasi lingkungan yang kreatif. Uh,
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili kelompok saya. Adakah yang ingin bertanya? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, sepertinya tidak ada. Ya, jika tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun kendala dari awal tadi. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Oke, masih ada satu presenter. Jadi sebelum ke sana saya mau menginformasikan untuk absen di link yang sudah saya berikan di kolom chat ya. Silakan untuk Bapak Ibu Mas Mbak sekalian yang ada di room 13 ini untuk presensi di link yang sudah saya berikan di kolom chat ya. Kemudian saya mau kembali ke presenter Yofi Muhammad Rizky, Ririn Eka, Aryan Nindra, apakah ada hadir atau yang mewakili dari ketiganya tersebut? Yofi Muhammad Rizky, Ririn Eka Arya Nindra, apakah ada? Sepertinya tidak ada juga di partisipan ya. Oke, jadi untuk sesi paralel di room 13 ini saya rasa cukup ada satu tim yang tidak hadir ya untuk presenter. Jadi silakan Bapak Ibu Mas Mbak sekalian untuk kembali ke room inti atau main room ya untuk bergabung bersama dengan yang lain dan nanti akan ada pengumuman terkait dengan presenter terbaik ya dan artikel terbaiknya untuk bisa disimak di main roomnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Mas Mbak sekalian untuk mempresentasikan dari karya-karyanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kata saya juga mohon maaf. Untuk sesi room 13 ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Silakan kembali ke room awal. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.